Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di mata kuliah Tenaga Digital. Ini pertemuan kita yang ke-7, jadi terakhir sebelum UTS. Dan di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sistem bilangan, yaitu tentang biner, hexadesimal, dan juga desimal. Tapi kita akan menggunakan ketiga sistem bilangan itu untuk perhitungan aritmetika, jadi penjumlahan dan juga ada pengurangan. Nah, sebelum kita mulai ke topik diskusi hari ini, kita coba untuk mengerjakan kuis yang minggu kemarin, kuis 6. Oke, pertama adalah 10 atau 1 dalam biner, diminta untuk mencari value yang setara, bisa dalam desimal atau dalam hexadesimal. Kita coba saja. Saya bikin hurufnya agak besar dulu, biar gampang lihatnya. Oke, kita punya 1011 dalam dalam biner. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa setiap simbol di sistem bilangan ini dia punya bobotnya masing-masing. Dan untuk bilangan biner bobotnya adalah 8, 2, 1 atau 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Nah, ini berarti 1001 itu memiliki nilai sebesar 8 ditambah 2 ditambah 1 atau sama dengan 11 dalam desimal. Nah, kalau kita lihat di sini ada nggak yang 11 dalam desimal? Nggak ada, ini cuma 8, 9, dan 10. Oh, berarti jawabannya ya dalam hexadesimal. Nah, 11 dalam hexadesimal itu berapa? A itu adalah 10, B itu adalah 11, C itu adalah 12, D itu adalah 13, E itu adalah 14, F adalah 15. Nah, 11 berarti dia adalah B. Berarti nilai 11 dalam desimal itu sama dengan B dalam hexadesimal. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Oke. Lanjut lagi. Sekarang 21 dalam desimal. Oke, 21 dalam desimal. Kita coba saja. Ingat kan, kalau kita ingin merubah dari desimal ke biner, kita akan membaginya dengan 2. Berarti 21 dibagi dengan 2 dapat 10 dengan sisa 1. Dibagi 2 lagi dapat 5, sisanya adalah 0. Dibagi 2 lagi dapat 2 dengan sisanya adalah 1. Dibagi 2 lagi dapat 1, sisanya adalah 0. Karena 1 kali 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. 5 kali 2 tambah 0, 10. 10 kali 2 tambah 1, 21. Berarti 21 dalam desimal itu sama dengan, kita ambil dari bawah, 1, kemudian 0, kemudian 1, jadi kita ambil sisa bagiannya, kemudian 0, dan kemudian adalah 1. Berarti ini adalah deretan kode biner yang memiliki nilai setara 21 dalam desimal. Kita cari apakah ada 1001, 10 atau 0. Oh, ini dia. Jawabannya adalah yang C di sini. Oke, pertanyaan ketiga. A0 dalam 16. A0 dalam 16 dalam hexadesimal. Nah, A0 kalau dalam hexadesimal ingin kita ubah ke desimal, maka kita akan mengalihkan dengan
bobotnya. Sama seperti tadi yang sama seperti yang biner tadi. A memiliki bobot 16, 0 memiliki bobot 1. Karena di sini adalah 16 pangkat 0, ini 16 pangkat 1. Sehingga dia jadi A kali 16 tambah 0 kali 1. A-nya sendiri adalah 10. Ini A adalah simbol untuk 10. Maka dia menjadi 160 tambah 0. Atau sama dengan 160 dalam desimal. Apakah ada jawaban 160? Oh, ini dia. 160 dalam desimal. Lanjut. 1, 2, 3 dalam heksadesimal. Ingin diubah menjadi biner. Oke. 1, 2, 3 dalam heksadesimal, maka dia menjadi berapa? Nah, kalau dari heksadesimal ke biner, maka yang harus kita pahami adalah setiap simbol heksadesimal di sini, dia merupakan representasi dari 4 simbol biner. Jadi satu simbol heksadesimal ini, misalnya 1, ini merupakan representasi dari 4 simbol biner. Begitu juga yang 2 di sini, 2 dalam heksadesimal, dia merupakan representasi dari 4 simbol biner. Begitu juga dengan yang 3 di sini. 3 di sini, simbol 3 ini merupakan representasi dari 4 simbol biner. Berarti satu adalah 0001. 2 adalah 0010. 3 adalah 0011. Ini adalah deretan simbol binernya yang memiliki nilai setara dengan 1, 2, 3 dalam heksadesimal. Kita coba cari apakah ada jawabannya. 0001, 010 bukan. Nah, yang ini. Oke, sekarang yang terakhir. Dari biner jadi heksadesimal. Oh, berarti kebalikannya. 0010, 0100, 1000 dalam biner. Nah, 4 simbol biner ini bisa kita representasikan dengan satu simbol heksadesimal. 21. 8421. 8421. Berarti simbol yang pertama 0010 itu nilainya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Kemudian simbol deretan simbol berikutnya adalah 4. Berarti adalah 4 di sini. Nah, di sini adalah 4 kan. Dan yang terakhir adalah 8. Berarti deretan biner 0010, 0100, 1000 itu setara dengan 248 dalam heksadesimal. Seperti yang ini. Oke. Nah, itu untuk yang kuis minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas diskusi topik dari pertemuan ke-7, yaitu menggunakan sistem bilangan untuk keperluan aritmetika, baik penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Di sini kita langsung aja ke contoh-contoh soal. Oke. Misalnya saya ingin melakukan penjumlahan dalam desimal, misalnya 7 ditambah 5. Maka yang kita lakukan adalah ya menjumlahkannya secara langsung, karena 7 dan 5 itu memiliki bobot yang sama, yaitu satuan. Nah, cara yang dilakukan adalah 7 tambah 5, dia adalah 12.
Tapi ingat, ini adalah kolom untuk satuan. Dan ini adalah kolom untuk puluhan. 7 tambah 5 adalah 12. 12, satunya adalah puluhan, duanya adalah satuan. Kemudian, baru setelah itu kita bisa jumlahkan yang puluhan. Dan kebetulan karena di sini 0, di sini 0, 1 tambah 0 adalah 1. Sehingga 7 tambah 5 adalah 12. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ada penjumlahannya lumayan panjang, misalnya 175 ditambah dengan 78 misalnya. Maka sama seperti di sebelumnya, ini adalah satuan, ini adalah puluhan, dan ini adalah ratusan. Pertama kita mulai dari yang paling kanan atau yang bobotnya paling kecil, satuan. 8 tambah 5. 8 tambah 5 adalah 13. 13 dia adalah 1 puluhan dan 3 satuan. Nah, baru kemudian kita jumlahkan yang puluhan. 1 tambah 7 tambah 7 adalah 15. 15 berarti kita tuliskan di sini 1 dan 5-nya ada di sini. Baru kemudian yang penjumlahan ratusan. 1 tambah 1 berarti 2. Oh, berarti 175 ditambah 78, dia adalah 253. Masih ingat kan ya? Nah, metodenya. Nah, angka-angka yang ada di sini itu disebut sebagai carry atau kelebihan. Begitu juga yang ini. Ini juga namanya adalah carry. Nah, sekarang kita coba untuk penjumlahan biner. Misalnya saya punya sebuah deretan biner 1 0 1 1 seperti ini, ditambah dengan 1 0 0 misalnya. Maka kita sama aja seperti yang desimal. Ini adalah bobot 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. Nah, kita mulai penjumlahannya dari yang bobotnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 0. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lanjut, karena nggak ada carry. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Berarti ini hasilnya adalah 1, 1, 1, 1. Apakah memang benar seperti ini? Kita coba lihat. 1, 0, 1, 1, dia adalah 8, 4, 2, 1. Berarti 8 tambah 2 tambah 1 atau 11. Dan yang ini adalah 4. Dan ini adalah 15. Karena 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 15. Dan 11 tambah 4 memang 15. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya penjumlahan binernya ada carry-nya? Kita coba 1, 0, 1, 1 ditambah dengan 1 aja misalnya. Sama seperti penjumlahan sebelumnya, kita mulai dari sebelah kanan atau dengan dimulai dari bobot yang paling kecil. Berarti 1 ditambah 1 adalah 2 kan? Tapi 2 kan tidak ada simbolnya dalam biner. 2 dituliskan dalam biner adalah 1 dan 0. Satunya duaan, 0-nya adalah satuan. Jadi terus seperti ini. Nah, karena berarti ada carry-nya. Kemudian lanjut lagi. 1 tambah 1 adalah 2. 2 dituliskan dalam biner adalah 1 dan 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Berarti di hasilnya adalah, ini adalah 11, ini adalah 1, dan ini adalah 12. 8 tambah 4. Oke, ini kalau dia menggunakan carry.
Kita coba lagi, misalnya yang agak panjang. 110011111 ditambah dengan 111 misalnya. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dari yang bobot paling kecil, berarti sebelah kanan. 1 tambah 1 adalah 2. 2 dituliskan dalam biner adalah 1 dan 0. Lanjut, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. 3 dituliskan dalam biner adalah 1 dan 1. Ya kan? 2 itu sama dengan 1, 0. 3 sama dengan 1, 1. Kemudian lanjut lagi, 1 tambah 1 adalah 3. 3, 1, 1. 1 tambah 1 adalah 2, 1, 0. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0, 1, 1. Apakah penjumlahan ini benar? Kita coba lihat menggunakan kalkulator. Dalam biner. 11001111 ditambah dengan 111 sama dengan adalah 11010110. Berarti memang sesuai dengan hasil kalkulator. Oke, ini kalau kita ingin menjumlahkan biner. Karena bagaimana kalau kita misalnya ingin melakukan penjumlahan heksadesimal? Nah, sebenarnya sama saja. Misalnya saya punya F4. Ingin ditambahkan dengan 7. Maka kita mulai dari sebelah kanan, yaitu yang bobotnya paling kecil. Berarti 7 tambah 4 tambah 7. 4 tambah 7 adalah 11. 11 simbol heksadesimalnya adalah B. Berarti nggak ada carry dia. Sehingga kemudian F tambah 0 adalah F. Berarti dia adalah FB. F4 tambah 7 adalah FB. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya dia ada carry? Oke, kita coba misalnya F ditambah dengan A2 misalnya. Nah, berarti F tambah 2. Saya ulang lagi, A itu 10, B 11, C 12, D 13, E adalah 14, F adalah 15. Nah, F tambah 2, F adalah 15, 15 tambah 2 adalah 17. Nah, 17 dituliskan dalam heksadesimal, dia adalah 1, 1. Kan ini bobotnya adalah 1, ini bobotnya adalah 16 kan? Berarti 16 tambah 1. Sama dengan 17. Oke, berarti F tambah 2 adalah 17, dan 17 dituliskan dalam heksadesimal adalah 1 dan 1. Oke, lagi. Sekarang 1 ditambah F ditambah A. F adalah 15, berarti 15. 1 tambah 15 tambah A 10. Berarti dia adalah 26. Ya kan? Nah, 26 dituliskan dalam heksadesimal, dia adalah 1 untuk 16-nya, dan sisanya adalah 10. 10-nya adalah A. Berarti 26 adalah 1 A. Karena ini adalah 16, ini adalah 10, berarti 16 tambah 10 sama dengan 26. Oke. Lanjut lagi. Berarti 1 tambah F tambah A adalah 1A. 1-nya tulis di sini, A-nya tulis di sini. Dan 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1. Jadi FF ditambah A2 sama dengan 1A1.
1. Ya, kita coba menggunakan kalkulator. Apakah benar? Ini adalah heksadesimal. Kita coba yang pertama dulu, F4 ditambah 7 sama dengan FB. Oke, benar. Sekarang kita coba lagi. FF ditambah A2. Satu A1 seperti ini. Oke, nah itu adalah cara kita menjumlahkan dalam desimal. Teman-teman sudah terbiasa dengan penjumlahan desimal, kalau dari SD sudah belajar tentang penjumlahan desimal. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang sama, urutan kerja yang sama untuk penjumlahan biner dan heksadesimal. Nah, tadi kita sempat menyebutkan penjumlahan dimulai dari sebelah kanan atau yang memiliki bobot paling kecil. Nah, karena dia bobot paling kecil, makanya dia punya istilah sendiri. Dan dia bobotnya dia adalah LSB atau least significant bit. Kalau ada LSB, berarti ada satunya lagi, yaitu MSB. Dan dia adalah yang ini. Ini adalah MSB. M-nya singkatan dari most. Most significant bit. Dalam artian, MSB itu adalah yang memiliki bobot yang paling besar. Jadi yang paling signifikan, paling besar dia. Most significant bit. Kebalikannya adalah yang LSB, least significant bit. Berarti dia adalah simbol biner yang bobotnya paling kecil. Oke. Nah, sebenarnya konsep ini juga bisa kita terapkan di desimal, di mana ini kita sebut sebagai least significant desimal atau least significant simbol. Jadi simbol yang bobotnya paling kecil. Ini juga yang di heksadesimal, inilah bobotnya yang paling kecil. Dan inilah yang bobotnya paling besar, most significant. Oke. Oke, ini untuk penjumlahan. Ada pertanyaan sampai sini? Masih cukup sederhana ya. Belum ada. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita mau melakukan pengurangan. Nah, sebenarnya sama seperti di desimal. Kalau dulu kita pada desimal kan belajar misalnya saya punya 27 ingin dikurangi dengan 15 misalnya. Nah, caranya adalah kita mulai dari yang least significant symbol, yaitu 7 dan 5. Karena ini kan yang paling kecil kan bobotnya, satuan dia. Berarti 7 dikurangi 5 dulu. 7 kurangi 5, oh bisa, saya punya 7 dikurangi 5, berarti tinggal 2. Berarti dia adalah 2 di sini. Baru kemudian kita lanjut ke yang bobot berikutnya, 2 kurangi 1. Berarti dia adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 12. Masih kan ya? Nah, gimana kalau misalnya pengurangannya tidak berhasil sehingga dia harus pinjam? Contoh misalnya saya punya 27, tapi sekarang dikurangi dengan misalnya 19. Sama seperti tadi, kita mulai dari satuan, 7 dengan 9. Saya punya 7, mau dipinjam 9. Ya enggak bisa. Nggak cukup 7-nya. Karena nggak cukup, berarti dia harus pinjam dulu dari sebelahnya. Berarti akan terjadi peminjaman dari angka 2. Nah, peminjamannya sebesar 10. Karena inilah bilangan desimal.
Sehingga kita bisa merepresentasikan pengurangan ini dengan menjadi 1 dan 17. 1, 9. Ini adalah satuannya, ini adalah puluhannya. Karena 1 puluhan ditambah 17 satuan, sebenarnya sama aja kan? 1 puluhan ditambah 17 satuan, hasilnya 27. Sama seperti di sini. 2 puluhan, 7 satuan. Cuma 10-nya dipinjam dari 2 ke 7. Nah, baru sekarang kita coba kurangi. Punya 17, oh dikurangi 9, bisa sekarang. Hasilnya adalah 8. 1 kurangi 1 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah borrow. Jadi kalau penjumlahan ada carry, di sini ada borrow atau pinjam. Kita coba lagi. Misalnya saya punya sekarang 100 atau 100. Ingin dikurangi dengan misalnya 99. Gimana caranya? Prosedurnya sama seperti sebelumnya. Mulai dari yang bobotnya paling kecil, yaitu satuan. 0 dikurangi 9. Wow, tunggu dulu. Saya punyanya 0, tapi muridnya 9. Berarti saya nggak bisa ngasih kan? Berarti saya harus borrow dulu dari sini. Cuma masalahnya di sebelahnya juga nggak punya apa-apa. Nah, saya kosong nggak mau dipinjam. Tunggu sebentar, saya pinjam dulu dari sebelah saya. Jadi akhirnya pinjamnya dari sini sekarang. Sehingga 100 ini bisa kita representasikan menjadi satunya sekarang jadi 0, ini jadi 10, ini jadi 0. Dan ini masih 99. Oke, sekarang saya sudah punya 10, sudah punya saya. Bisa dipinjam, maka ini bisa menjadi 0, ini sekarang jadi 9, yang ini jadi 10. Karena 0, 9, 10 itu sebenarnya sama saja dengan 9 puluhan. Ini kan puluhan di sini. Ini satuan. Ditambah 10 satuan. Berarti sama dengan 100 kan? Sama dengan yang di sini. Berarti 100 itu bisa kita tulis dengan 0, 9, 10. Kemudian baru sekarang kita bisa kurangi. 10 kurangi 9 adalah 1. 9 kurangi 9 adalah 0. 0 kurangi 0 adalah 0. Sehingga 100 kurangi 99 adalah 1. Jadi di sini terjadi 2 kali borrow. Borrow dari sini, kemudian borrow dari sini. Dan ingat, sekali borrow dia menggunakan nilai 10. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin melakukan pengurangan tapi di biner misalnya? Kita coba dulu yang tanpa borrow. 1, 0, 1, 1. Dikurangi dengan 1, 0 misalnya. Sama seperti yang tadi, urutan kerjanya mulai dari yang paling kecil bobotnya atau LSB. Berarti kita mulai dari 1 dikurangi 0. 1 kurangi 0 ya 1. Lanjut lagi, 1 kurangi 1 adalah 0. 0 kurangi 0, 0. 1 kurangi 0, 1. Dan ini adalah 1, 2, 4, 8 bobotnya. Inilah 11. Ini adalah 2. Dan ini adalah 9. Berarti benar kan? 11 kurangi 2 adalah 9. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ada borrow-nya? 1, 0, 1, 0 dikurangi dengan 1, 1.
Kita mulai dari yang paling kanan atau dari LSB, 0. Dikurangi 1, oh enggak punya. Berarti saya harus borrow dulu dari sebelah. Dan borrownya sebesar 2. Karena inilah bilangan biner kan. Kalau tadi kan bilangan desimal, pinjamannya sebesar 10. Di sini dia adalah biner, sehingga peminjamannya sebesar 2. Sehingga ini bisa kita representasikan menjadi 1. Ini saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu ramai. Ya. Jadi dia menjadi 1, 0, 0, 2. Dan di sini menjadi 1, 1. Nah, sekarang bisa dipinjam. 2 kurangi 1, oke, 1. 0 kurangi 1, enggak bisa. Berarti dia harus pinjam dulu dari sebelahnya. Wah, sebelahnya juga enggak punya apa-apa. Pinjam dulu dari sebelahnya. Pinjaman sebesar 2. Nah, berarti dia menjadi, ini saya hapus dulu. Bisa saya gunakan space-nya. Jadi kita nggak bisa melakukan pengurangan sekarang, nanti dulu pengurangannya. Berarti sekarang dia menjadi yang 1 di sini dipinjam jadi 0, 0 di sini dipinjam jadi 2, kemudian di sini 0, di sini 2. Nah, sekarang saya sudah punya nih, boleh dipinjam. Oke, kalau dipinjam dia jadi 1 di sini. Dan di sini jadi 2. Dan ini tetap 1, 1. Nah, baru sekarang bisa kita lakukan pengurangan. 2 kurangi 1, 1. 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 0, 1. Apakah benar hasilnya seperti ini? Ini adalah 10. Ini adalah 3. Dan ini adalah 7. Dan 10 kurangi 3 memang 7. Oke. Berarti value ini 1010 itu sebenarnya memiliki value yang sama dengan 0, 1, 2, 2. Kita coba saja, ini kan bobotnya 1, bobotnya 2, ini bobotnya 4, ini bobotnya 8. Dan ini adalah 10. Ini adalah 4, ini adalah 4, ini adalah 2. Totalnya adalah 10 juga. Jadi 1010 itu memiliki value yang sama dengan 0122, meskipun penulisan 2 di sini ya tidak sesuai dengan biner, kan biner cuma punya simbol kalau 0 ya 1 kan, nggak ada simbol 2. Cuma di sini kita akan melakukan peminjaman soalnya, dan value-nya yang kita tuliskan di sini. Oke. Nah, ini kalau kita melakukan pengurangan di biner. Bagaimana kalau kita melakukan pengurangan di heksadesimal? Kita coba sekarang. Pertama kita coba dulu yang tanpa huruf. FF dikurangi A5 misalnya. F adalah 15. 15 kurangi 5 adalah 10. 10 simbolnya adalah A. F15, A10. 15 dikurangi 10 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5A. Sama seperti yang tadi kan, mulai dari sebelah kanan, lanjut, kalau misalnya nggak ada borrow, lanjut lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dia ada borrow? F0. Ini A, F misalnya. Berarti tetap sama, kita mulai dari sebelah kanan, yaitu yang memiliki bobot paling kecil. 0 dikurangi F. Nggak punya apa-apa, mau dikurangi F, ya nggak bisa. Berarti saya harus pinjam dari sebelahnya. Dan peminjaman sebesar 16, karena inilah heksadesimal. Sehingga F0 itu bisa kita tulis ulang menjadi E, karena F-nya sudah dipinjam 1 kan. Di bawahnya F,
adalah E. F kurang 1 adalah E. Nolnya sekarang jadi 16. Karena peminjamannya 16. A, F. Nah, baru kalian bisa. F adalah 15. 16 kurang 15 adalah 1. E adalah 14. 14 dikurangi 10 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4, 1. Yuk kita coba tes dengan kalkulator. Yang pertama dulu. FF dikurangi A5. 5A. Benar. Sekarang satunya lagi. F0 dikurangi HF. Hasilnya adalah 4, 1. Sama. Oke. Nah, itulah cara kita melakukan pengurangan. Nah, kalau misalnya boronya double-doublean, kita coba F0, 0. 0 misalnya. Dan dikurangi dengan yang gampang aja. Misalnya 1, 1, 1 misalnya. 0 dikurangi 1 ya nggak bisa. Pinjam dulu dari sebelahnya. Sebelahnya nggak punya apa-apa. Pinjam dulu dari sebelahnya. Sebelahnya nggak apa-apa. Pinjam dulu dari sebelahnya. Sehingga F00 bisa kita tulis sebagai E 16, 0, 0. Dan bisa lagi dipinjamkan sekarang E 15, 16, 0. Karena peminjaman sebesar 16. Dan ini bisa kita tulis ulang lagi menjadi E 15, 15, 16 karena pinjamannya adalah 16. 111. Nah, baru sekarang kita bisa kurangi. 16 kurangi 1 adalah 15. 15 simbolnya adalah F. 15 kurangi 1 adalah 14. 14 simbolnya adalah E. 15 kurangi 1, E. E kurangi 0 adalah E. Jadi hasilnya adalah F. Kita coba tes. Heksadesimal. F 000 dikurangi 111. Sama dengan F. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita ada penjumlahan ataupun pengurangan yang sistem bilangannya masih beda? Nah, itu enggak bisa. Harus kita samakan dulu. Misalnya kita punya biner, mau ditambahkan dengan heksadesimal. Nah, itu enggak boleh. Bukan enggak boleh, enggak bisa. Harus disamakan dulu. Bisa yang heksadesimalnya diubah jadi biner, atau yang binernya diubah menjadi heksadesimal. Contoh misalnya seperti ini, saya punya F00, ingin ditambah dengan 11. Ini adalah heksadesimal, ini adalah biner. Nah, ini nggak bisa karena beda sistem bilangan. Harus disamakan dulu. Bisa diubah, yang ini diubah jadi biner, sehingga dia jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sehingga dia jadi biner, baru sekarang bisa diubah, bisa dijumlahkan dengan yang biner juga. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini bisa. Atau binernya yang diubah ke heksadesimal. Seperti itu. Ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Kalau ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Padahal di minggu lalu kita membahas agar gimana caranya pengurangan itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Yaitu dengan cara A dikurangi B itu sebenarnya bisa kita jumlahkan dengan A ditambah negatif B.
Nah, sekarang kita akan coba. Bisa nggak sih kita melakukan penjumlahan dan pengurangan seperti ini? Kita coba dari yang paling sederhana dulu. 4 dikurangi, 4 dikurangi 3. Ini dalam desimal. Nah, sekarang kita ingin melakukan dalam biner saja. Nggak usah hexadesimal, biner saja. 4, karena dia positif, berarti sign bitnya adalah 0 kan. 4-nya sendiri adalah 1, 0, 0 kan. Kan dia bobotnya 1, 2, 4 bobotnya. Nah, kemudian 3. Nah, ketimbang saya mengurangi 4 dikurangi 3, saya ingin dia menjadi penjumlahan. Sehingga 3-nya saya ubah menjadi bilangan negatif. Sehingga dia menjadi 4, positif 4, ditambah negatif 3. Nah, karena dia negatif, berarti dia adalah 1 kan, sign bitnya. Nah, kemudian 3-nya gimana? Nah, minggu lalu kita bahas ada 2 cara merepresentasikan bilangan negatif. Pertama adalah dengan menggunakan one complement, kedua adalah menggunakan two complement. Kita coba yang one complement terlebih dahulu. Jadi sini adalah yang one complement. Tulisannya memang jelek, jadi jangan diketawain. Nah, gimana cara kita merepresentasikan negatif 3 dalam one complement? Maksudnya kan, pertama kita tulis dulu 3, kalau dia positif berapa? 3 kalau dia positif, dia adalah 0, 1, 1 kan? Nah, kalau dia ingin diubah menjadi negatif 3 dalam one complement, kita tinggal mengkomplementkan setiap bitnya. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Jadi negatif 3 dalam one complement itu adalah 1, 0, 0. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Saya hapus dulu. Sama seperti yang tadi, kita mulai penjumlahan ya pasti dari yang bobotnya paling kecil, dari sebelah kanan. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Maaf, 1 dan 0. Disinilah 0. Nah, ternyata pada saat kita melakukan penjumlahan di sign bit, ada carry-nya. Nah, kalau ada carry seperti ini harus kita tambahkan ke hasil akhirnya. Sehingga dia menjadi 1, 0, 0, 0. Dan ini tetap adalah sign bit-nya. Oh, berarti hasil akhirnya adalah bilangan positif. Dan dia adalah positif 1. Dan memang 4 dikurangi 3 atau 4 ditambah negatif 3 adalah positif 1. Oke, saya ikutin ya. Mau nanya Pak, Ya, silakan. carry-nya tuh dapat dari mana ya Pak? Yang mana? Yang carry-nya 1 itu dapat dari mana Pak? Carry hasil dari penjumlahan sign bit-nya. Kita ulang lagi aja ya. Kita hapus dulu aja ini, biar enak. Saya hapus, ini juga saya hapus.
Nah, tadi gini ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi kayak penjumlahan mulai dari sebelah kanan kan, dari yang bobotnya paling kecil. Berarti kita mulai dari paling kanan, 0 ditambah 0 adalah 0. Lanjut lagi, bobot berikutnya 0 tambah 0 adalah 0. Lanjut 1 tambah 1, 1 tambah 1 adalah 2 atau 1, 0. Lanjut lagi, 1 tambah 0 tambah 1 adalah 2 atau 1, 0. Nah, di sini ternyata ada carry-nya kan. Pada saat penjumlahan yang terakhir, pada saat penjumlahan sign bit. Nah, kalau kita menggunakan standar one complement, adanya carry pada saat penjumlahan sign bit itu harus kita jumlahkan lagi ke hasil akhirnya. Jadi ini belum jadi hasil akhir karena kita harus jumlahkan lagi di sini. Maaf, ikut kehapus. Nah, berarti jumlahnya lagi 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. Dan ini tetap adalah sign bit-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah bilangan positif karena sign bit-nya 0. Dan ini value-nya adalah 1. Karena dia bilangan positif kan. Jadi nggak perlu dibalik-balik. Seperti ini. Jadi adalah bilangan positif 1. Oke. Nah, sekarang kita coba ya dengan yang menggunakan yang two's complement. Dengan angka yang sama, plus 4 dan dikurangi 3. Plus 4, sign bit-nya 0 karena dia positif, dan 100 karena dia adalah bilangan 4. Sekarang ini saya hapus dulu. Biar agak jauh jaraknya. 100. Nah, sekarang bilangan 3. Kita kan pinginnya agar pengurangan ini jadi penjumlahan. Berarti dia akan menjadi penjumlahan, tapi 3-nya dibikin negatif. Nah, cuma karena masalahnya negatif 3 dalam two's complement itu berapa? Nah, caranya adalah kita cari dulu 3 itu nilainya berapa? Bukan apa? 3 itu binernya berapa? Binernya adalah 0, 1, 1 kan? Kan nomornya 1, 2, 4. Ini 3. Nah, kemudian untuk mengubah 3 ini menjadi bilangan negatif, pertama adalah kita komplementkan setiap bitnya. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini adalah bilangan negatif 3, tapi masih dalam one complement. Kalau two complement, harus kita tambahin 1 lagi. Jadi ini tambahin 1, hasilnya adalah 1, 0, 1. Nah, ini adalah bilangan negatif 3 dalam two's complement. Berarti di sini adalah 1, 0, 1. Beda dengan yang di sini. Di one complement dia 1, 0, 0. Di sini 1, 0, 1. Dan sign bit-nya adalah 1. Jadi bilangan negatif 3 ditulis dalam two's complement, dia adalah 1, sign bit-nya, dan nilainya adalah 101. Karena 101 adalah negatif 3. Oke, nah sekarang kita coba lakukan penjumlahan ya. Bentar saya mute dulu. Nah, sekarang kita sudah punya representasi positif 4 dan sudah punya juga representasi dari negatif 3. Berarti berikutnya akan kita jumlahkan. Dan penjumlahan tetap seperti yang tadi dimulai dari sebelah kanan atau dari yang bobotnya paling kecil.
0 tambah 1 adalah 1. 0 tambah 0 adalah 0. 1 tambah 1 adalah 1 dan 0. 1 tambah 1 adalah 1 dan 0. Oh, berarti di sini dia ada carry lagi. Tapi, kalau kita menggunakan tools complement, carry di sini bisa kita abaikan. Kita buang aja. Jadi mau ada carry 0, ada carry 1, kita buang. Nggak perlu kita jumlahkan seperti di sini, di one complement. Berarti ini sudah menjadi hasil akhirnya. Dan hasil akhirnya berarti dia adalah bilangan positif dengan nilai 1. Berarti dia adalah positif 1. Dan 4 ditambah negatif 3 adalah positif 1. Ya. Oke, pertanyaan sampai sini. Pak, itu yang satunya carry-nya nggak dianggap tuh karena apa? Ya, kalau di two complement, kalau ada carry, diabaikan. Tapi kalau di one complement, kalau ada carry, dia harus dijumlahkan lagi ke akhirnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba lagi one complement dan two complement ini, tapi yang hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Kalau ini kan bilangan hasil akhirnya masih bilangan positif kan? Di sini masih positif 1 dan di sini juga masih positif 1. Kita coba sekarang menggunakan yang sama, baik one complement maupun two complement, tapi yang hasil akhirnya sekarang negatif. Caranya ya berarti 3 kita kurangi dengan 4. Kita coba sekarang, karena 3 kurangi 4 pasti negatif nanti kan hasilnya. 3, karena positif, berarti sign bitnya 0. 3-nya sendiri adalah 0, 1, 1. Nah, sekarang kita nggak mau kan melakukan pengurangan, kita pengennya jumlah dong. Gitu. Biar kita pada saat bikin hardware-nya, itu cuma hardware penjumlahan. Kita nggak perlu bikin 2 buah hardware, satu untuk penjumlahan, satu untuk pengurangan. Nah, itu bingung juga nanti. Makanya sebaiknya kita bikin satu hardware, yaitu penjumlahan. Nah, makanya di sini kita tidak akan melakukan 3 kurangi 4, tapi 3 ditambah negatif 4. Nah, sekarang negatif 4, jika dituliskan dalam one complement, dia jadi seperti apa binernya? Sama seperti tadi, 4, dia binernya berapa? 1, 0, 0 kan? Nah, kalau di one complement, berarti tinggal kita komplementkan setiap bitnya. 1 jadi 0, 0 jadi 1, 0 jadi 1. Berarti 4, dia adalah 0, 1, 1. Dan sign bitnya adalah 1. Oke. Kita coba dulu sekarang. Saya hapus biar space-nya cukup. Nah, sekarang kita sudah punya representasi dari positif 3 dan juga punya representasi dari negatif 4. Jadi sekarang tinggal kita jumlahkan. Mulai dari sebelah kanan, 1 tambah 1 adalah 2, jadi 1, 0. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, 1, 1. 1 tambah 2 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. Berarti tidak ada carry di sini. Kalau ada carry, ya harus kita jumlahkan. Nah, kebetulan di sini nggak ada carry, jadi nggak perlu kita jumlahkan. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Dan dia adalah bilangan negatif, karena sign bitnya 1. Nah,
1, 110, itu value-nya berapa? Nilainya berapa? Nah, karena ini menggunakan one complement, berarti deretan biner di sini itu sebenarnya adalah komplement dari suatu nilai. Jadi misalnya kita punya suatu nilai, ini berapa, dan dia adalah bla bla bla, yang kalau dinegasikan, dia hasilnya adalah 110. Ini kan. Nah, berarti berapa di sini? Ya, tinggal kita komplement balik saja. 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Berarti dia adalah nilainya adalah 001 atau 1. Berarti 110 itu adalah bilangan negatif 1. Memang 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 1. Coba kita lihat, benar nggak sih negatif 1 lah ini? Kan kita punya negatif 1. Nah, 1 sendiri adalah 001. Kita komplementkan jadi 110. Dan ini adalah bilangan negatif 1 dalam one complement. Makanya di sini ini adalah bilangan negatif 1. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi melakukan hal yang sama tapi dengan menggunakan standar two's complement. Plus 3 ingin kita kurangkan dengan 4. Plus 3, 0, sign-nya 011. Kita tidak mau pengurangan, kita pengen penjumlahan, berarti ini adalah positif, tambah, tapi 4-nya jadi negatif. Nah, negatif 4 itu berapa dalam two complement? Kita lihat dulu, 4 itu berapa kalau dalam binernya? 1, 0, 0. Kalau dikomplementkan, jadi 0, 1, 1. Dan karena kita menggunakan two's complement, tambahin 1 dulu dong. Berarti jadinya adalah 0, 0, 1. 1, 0, 0 dari dia. Mirip jadinya. 4 itulah 100, positifnya, negatifnya 10 juga. Tapi sign bitnya adalah 1. Jadi 1, 100. Ini adalah bilangan negatif 4 dalam two's complement. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya representasi plus 3 dan juga punya representasi dari negatif 4. Berarti sekarang tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan. Mulai dari sebelah kanan, 1 ditambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 1, 1. Oh, berarti dia adalah bilangan negatif. Negatif yang binernya adalah 111. Cuma masalah ini berapa ya value-nya, nilainya itu berapa? Gitu. Berapa nilainya yang kalau kita negasikan menjadi sesuatu, dan kemudian kita tambah 1 jadi 111. Seperti ini kan urutannya. Berarti kita trace back lagi ke belakang. Sesuatu ditambah 1 sama dengan 1. Berapa sesuatu itu? Ya 1, 1, 0 kan. Karena 1, 0 ditambah 1 jadi 111. Nah, kemudian ini dikomplementkan. Jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 1. Dan ini berarti dia adalah nilai 1. Berarti 1, 111 dia memiliki value negatif 1. Maaf. Jadi dia adalah negatif 1. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah melakukan
penjumlahan dalam biner, penjumlahan dalam heksadesimal, pengurangan dalam biner, pengurangan dalam heksadesimal. Ini. Jadi kita sudah membahas tentang penjumlahan dalam biner, penjumlahan dalam heksadesimal, pengurangan dalam biner, pengurangan dalam heksadesimal, dan kemudian kalau ketemu penjumlahan dan pengurangan yang masih beda sistem bilangannya, ya harus disamakan dulu. Kemudian kita melakukan, gimana sih caranya melakukan pengurangan, tapi dengan penjumlahan. Berarti bilangan keduanya kita ubah menjadi bilangan negatif. Karena 4 dikurangi 3 sama saja dengan 4 ditambah negatif 3. Dan ini kita coba buktikan dengan menggunakan by one complement maupun two's complement. Yang hasilnya masih positif dan yang hasilnya sudah negatif. Oke, ini untuk diskusi kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti silakan dicoba-coba. Dan kalau kita perhatikan di contoh soalnya, ya sebenarnya sederhana-sederhana aja. Karena kita kalau bikin soal itu tidak akan berusaha sebisa mungkin tidak bikin surat soal yang menjebak. Menjebak itu dalam artian jawabannya bisa beragam. Jadi kita ingin agar teman-teman ngerjainnya juga mudah, tidak mungkin multi persepsi, dan kami dari dosen pun juga koreksinya juga gampang. Oke. Dan untuk UTS nanti kita lakukan di LMS, dan bentuk soalnya adalah multiple choice dan true false. Cuma saya belum tahu durasi waktunya berapa lama dan jumlah soalnya ada berapa. Tapi yang pasti adalah multiple choice atau true false. Dan jadwalnya sesuai dengan yang ada di Igrasias. Nah, nanti karena di mata kuliah ini juga butuh nilai selain kuis, kalian sudah melakukan kuis setiap hari kan, kuis 1, kuis 2, kuis 3, yang soalnya benar dikit-dikit aja, paling cuma 5-10 soal. Nah, kita juga punya penilaian dari tugas, assignment. Nah, assignment ini nanti akan saya informasikan dan saya akan buka besok. Jadi besok teman-teman punya waktu 24 jam untuk mengerjakan tugasnya. Dan nilainya adalah 10%. Cuma tugasnya nanti ada 2, ada satu tugas sebelum UTS dan ada satu tugas sebelum UAS. Berarti nanti satu tugas nilainya adalah 5%. Dan untuk tugas yang pertama itu akan saya buka besok jam 9 pagi hari Sabtu dan diberikan waktu selama 24 jam untuk teman-teman mengerjakannya untuk disubmit di LMS juga maksimum hari Minggu jam 9 pagi waktu Bandung dari WIB. Oke, tugasnya sudah ada sebenarnya di sini tapi belum saya buka. Oke, itu untuk tugas. Sementara untuk UTS-nya nanti akan diinformasikan lagi, tapi yang pasti jadwalnya sesuai dengan yang ada di Igrasias, dan jumlah soal maupun durasinya nanti akan saya informasikan begitu sudah ada kepastian dari tim dosen. Oke, yang pasti nanti ada bank soal, lumayan banyak, dan dari bank soal itu akan dipilih secara random untuk teman-teman kerjakan. Dan nanti aturannya juga saya belum tahu apakah bisa re-attempt atau cuma boleh one attempt, itu belum tahu saya juga. Nanti saya informasikan di WhatsApp group. Oke, itu aja dari saya dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis 7 yang due date-nya adalah hari ini sampai tengah malam, dan besok akan saya buka untuk tugas dan ketemu lagi nanti pada saat UTS. Saya akan standby. Tapi kita biasanya sih saya off cam. Jadi maksudnya nggak perlu ikutan Zoom atau apa, teman-teman saya percaya untuk mengerjakannya secara mandiri. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir.
Makasih juga Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.